Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun nabiyya ba'da ma ba'du. Kali ini saya Unrifa akan mereaction atau menampol atau menjawab atau menyaksikan kok menyaksikan, memberikan penjabaran-penjabaran terkait tentang statement, argumen, penjelasan, ceramah, khotbah, ataupun ide dan gagasan atau apapun yang ada di dalam ruang lingkup teologi dan kristologi dan islamologi yang perlu kita bahas untuk pengetahuan kita bersama. By the way teman-teman, kali ini aku tidak sendiri dan aku punya teman. Ini dia, Tara. Assalamualaikum Kakak Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hola. Salah ya? Ahliwa. Ini manajer pribadi aku, guys. Ini manajer pribadi aku ya. Dia namanya Sarah ya. Dia adalah istri Nabi Ibrahim yang pertama. Sarah, aku Hagarnya. Doakan ya kita punya YouTube bareng ya dan kita keliling dunia buat menyebarkan Injil ke seluruh Amin. makhluk. Ya, Amin, 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 amin. kita mulai aja di sini dulu. Nah, hari ini Kakak Sarah, kita ingin mereaction penjelasan dari salah satu pendeta bernama Andre Tritunggal yang sering sekali mengomentari, mereaction para apologet Islam atau para pendakwah Islam yang dari kalangan kristologi ya. Namanya adalah pendeta Andre Tritunggal. Andre Tunggal. Nah, Kakak Sarah kita simak dulu videonya ya. Nanti kita akan reaction bareng-bareng apa-apa yang distatementkan oleh pendeta Andre Tritunggal. Andre Tunggal. Ini dia videonya. Sebentar aku ini dulu. Oke, ini dia videonya. Udah tampil di ini belum? Di layar belum? Belum ya, Kak? Belum. Oh iya, bentar. Ini aku kasih present, share screen, video, sama oke, ini dia. Kasih lihat share. Udah kelihatan belum, Kakak? Udah ya? Belum, Dek. Belum muncul. Berarti Kakak yang punya masalah itu. Berarti Kakak Sarah punya Ya, masalah ini, udah guys. udah kelihatan. Ya, masalah signal. Jadi Kakak Sarah tuh handphonenya belum ganti jadi iPhone, guys. Nanti ya doakan Kakak Sarah bisa ganti handphone iPhone ya kan Kak Sarah? Kak Sarah mau ganti Iya. iPhone. Ya biar dia tidak Mau. terkenal. Nah, Mau. iPhone gitu. Coba, coba gitu. Om. Om iPhone, Om. Udah bisa kan? Nadanya gitu kan, Dek? Om Iya. iPhone, Om. Udah cocok. Om Oke iPhone, Om. teman-teman. Udah Nah, lanjut. Oke, kita akan membahas tentang ini ya guys, membahas tentang penjelasan atau khotbah pendeta Andre Tunggal terkait tentang konsep ketuhanan. Mari kita simak bersama. Kebingungan. Dan bisa jadi kebingungan dia itu mewakili kebingungan teman-teman juga. Dia bilang, gue jadi bingung kenapa? Karena agama ini saling gesekan. Karena masing-masing agama mengklaim punya sorganya, punya keselamatannya. Jadi dia bilang begini, gue bingung tuh. Jadi di sorga itu Tuhannya ada satu atau ada banyak? Kayaknya kita nggak usah diskusi soal Tuhan banyak, Tuhan satu. Kayaknya lebih benar Tuhan satu. Kalau Tuhan banyak, chaos di dunia kan. Masing-masing punya kuasanya sendiri, berantem tabrakan. Tuhan satu. Terus dia bilang begini, kalau begitu kalau Tuhan satu, apa sorganya petak-petak? Nah gitu, menarik ya. Teman-teman, kalau teman-teman makin lama makin studi atau belajar, teman-teman pasti akan menemukan satu ilustrasi. Ilustrasi ini bilang bahwa Tuhan itu kayak gajah. Kayak gajah yang diraba sama orang buta, teman-teman. Jadi Tuhan itu seperti gajah yang besar dan ada 3 orang buta yang meraba bagian dari gajah tersebut. Orang buta yang pertama bilang, oh gajah itu seperti selang pemadam kebakaran, tahu nggak? Gajah itu bentuknya elastis kayak selang pemadam kebakaran. Itu orang yang pertama tuh, yang megang apanya? Belalai. Orang kedua bilang salah. Gajah itu seperti dinding gede, tebal. Itu orang yang kedua, yang ngeraba perutnya gajah tuh, ya kan? Yang ketiga bilang, lo semua salah, gua ngeraba gajah nih. Gajah itu kayak tali tambang. Ngeraba apanya? Buntutnya, ekornya.
Teman-teman, ini adalah sebuah perdebatan yang nanti satu saat kalian pasti ketemu. Kalian pasti akan ketemu orang bilang, oh Tuhan tuh satu. Tapi agama tuh pegang masing-masing kayak pegang gajah gitu. Agama tuh kayak orang-orang buta yang pegang gajah. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya orang tersebut tanya sama teman-teman, sama kalian, lu mau jawab apa? Menurut lu, dalam agama lu atau iman lu, Yesus bilang, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernyataan Yesus salah. Karena semua agama, termasuk Kristen, itu bisa jadi adalah salah satu dari orang buta itu. Jadi lu gak bisa klaim bahwa Yesus satu-satunya jalan. Tidak perlu pakai tanah, tanam. Oke, kita lewatkan dulu iklannya teman-teman ya, biar dia mengiklan dulu. Dan saya tetap akan lanjutkan untuk melihat videonya, tapi kita lewatkan iklannya dulu ya guys. Bentar ya. Bentar ya guys. Oke, kita lanjut. Apa yang disampaikan sama Andre Tunggal ini kita lanjut lagi. Untuk membahas tentang Tuhan yang menjadi manusia, itu adalah satu konsep teologi yang kalian gak akan ketemu di tempat yang lain. Kalian gak akan pernah ketemu tentang Tuhan yang menjadi manusia pada agama-agama yang lain, seenggaknya di Indonesia. Kita gak akan pernah ketemu itu. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang eksklusif milik Kristen. Dan kita seharusnya sebagai Nggak ada Tuhan yang menjadi manusia. Lah, bukannya Tuhannya orang Hindu itu juga menjadi manusia, guys? Gimana sih maksudnya? Kok Andre bilang nggak ada Tuhan yang menjadi manusia kecuali Yesus? Zeus, ketika dia berhubungan gelap dengan ibunya Hercules, emang berwujud bukan manusia gitu? Apaan sih Andre? Tidak Tuhan yang berwujud manusia kecuali Yesus. Hah? Tuhannya orang Hindu kan juga berwujud manusia. Kan seperti manusia kan? Gimana sih Andre? Lanjut aja. orang Kristen, waktu kita bilang Tuhan jadi manusia, kita tuh kayak ketemu sesuatu yang gila, ini kebenaran. Saya tahu bahwa gini loh teman-teman, waktu kita dengar ini, kita tuh kayak familiar aja. Karena dari dulu sekolah minggu mungkin kita udah ngerti itu. Dan kita nggak bertanya, kenapa kok Tuhan mesti jadi manusia, betul nggak? Iya kan? Kayak orang-orang, kayak misalnya aneh nggak sih kayak ketemu di antara kita, lalu kemudian kita diskusi, bro, menurut lu kenapa sih Tuhan mesti jadi manusia? Kita tuh kayak, kenapa lu mesti tanya itu? Oke, gini deh. Sebenarnya tuh kalau dia bilang, kenapa sih orang bertanya Tuhan jadi manusia? Itu karena definisi. Tuhan itu entitas yang bukan manusia, manusia entitas yang bukan Tuhan. Harusnya seperti itu. Lalu ketika Tuhan menjadi manusia, maka kenapa masih dikatakan Tuhan? Ya, Kak Sarah, keluar Kak Sarah. Nah jadi begini, Tuhan itu adalah entitas yang bukan makhluk. Manusia entitas yang adalah makhluk. Ketika Tuhan menjadi manusia, kenapa masih dikatakan Tuhan? Karena dia harusnya sudah manusia. Ketika tepung menjadi bakwan, tidak mungkin tepung adalah bakwan, bakwan adalah tepung. Ini kan logika sederhana. Jadi ketika Tuhan menjadi manusia, kenapa dia harus menjadi Tuhan terus? Dia pasti manusia dong. Nah atau fairnya Tuhan ke manusia-manusiaan atau Tuhan ke manusia-manusiaan atau manusia ke Tuhan-Tuhanan. Gak bisa lagi dikatakan Tuhan sempurna sebagai Tuhan karena dia memiliki sifat kemanusiaan. Karena manusia itu bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Begitu loh logika berpikirnya. Dan kenapa dijadikan pertanyaan sama banyak orang, ya memang aneh aja. Kalau memang yang tahu alasannya kenapa Tuhan jadi manusia, seharusnya itu Tuhan sendiri yang kasih alasan. Kenapa orang lainnya tidak pernah melihat Tuhan yang sok tahu tentang alasan Tuhan menjadi manusia gitu. Nah mari kita lihat lagi video dari si Andre tadi, teman-teman. Saya kehapus videonya YouTube-nya, linknya ya. Ini dia, kita perlihatkan teman-teman. Tuh, iya kan? Kayak lu aneh banget, lu Kristen kagak? Iya gue Kristen. Ya udah kalau lu Kristen, seharusnya lu udah tahu dong dari dulu emang begitu gitu kan. Tapi teman-teman tahu nggak waktu kita ketemu dengan agama lain atau iman yang lain, mereka tuh nggak bisa paham kenapa Tuhan mesti jadi manusia. Oke, ini bukan masalah paham nggak paham ya.
Karena gini loh, kepahaman itu kita mendapatkan dari stimulus, dari penjelasan. Nah, ketika penjelasan itu tidak berdasar, kenapa kita harus terima? Bukan tidak paham, tapi tidak menerima pemahaman orang yang mengaku paham Tuhan jadi manusia. Begitu loh kita. Kakak Sarah, Assalamualaikum Kakak Sarah. Ada yang mau Kakak sampaikan nggak terkait tentang penjelasan Andre? Iya, benar kata Rifa, bukan kita nggak paham, tapi memang kita tidak bisa menerima konsep bagaimana mungkin seorang Tuhan menjadi manusia atau Tuhan Seorang dilahirkan oleh kebal. seorang manusia gitu. Ekor. Itu deh, Lucu. maaf, salah, salah keceplosan. Setuhan, kalau manusia itu seorang, kalau binatang seekor, kalau Tuhan apa? Seapa? Semesta. Sesembahan. Itu lebih Nah, cocok. itu dia tuh. Kemarin juga tuh masalah sembah sama abad. Siapa tuh yang naik komal gue tuh deh Iya. kemarin. Iya, jadi Tuh gini Kakak Sarah, ngomongin. Andre itu menjelaskan. Jadi dia membuat sebuah analogi gajah yang dipegang sama 3 orang buta. Artinya orang buta ini kan orang tidak pernah melihat gajah secara utuh, tapi merepresentasikan gajah seperti apa. Giliran yang pegang belalai dia bilang, "Oh, Tuhan itu seperti belalai paralon besar, panjang." Besar panjang. Sebentar. Dia menganalogikan Tuhan dengan gajah. Hah? Iya begitulah kira-kira. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Nah, Robbi. jadi analogi ini adalah menceritakan tentang orang buta yang melihat gajah tapi merepresentasikan gajah karena hasil meraba. Diraba, ternyata pas meraba belalai, loh ini panjang, besar, oh ini Tuhan. Sementara ada yang meraba perutnya, ini tebal, lebar, ini Tuhan. Megang ekornya, wah ini panjang berbulu, ini Tuhan. Jadi Nggak 3 ada orang bulu. Gajah tuh nggak loh berbulu, ekor adek. ekornya Nggak berbulu nggak? ada. Oh nggak ada, Jadi ekor 3 orang itu kesimpulannya apa? Jadi 3 orang itu kesimpulannya kesimpulannya apa? Sebentar, gue tanya, kesimpulannya kalau Tuhan sama-sama dianalogikan dengan gajah, Tuhan dianalogikan dengan gajah. Terus si 3 kesimpulannya orang orang ini jadi ini gimana menyimpulkan buta. gajah tuh Buta sebenarnya dan gimana tidak pernah kesimpulannya? melihat Tuhan. Buta dan tidak pernah melihat Tuhan, tapi sok-sok merepresentasikan Tuhan gitu, ya. Nah terus dia bilang, Tuhan jadi manusia itu satu-satunya eksklusif di agama Kristen. Lah aku ingat loh bukannya Krishna itu Tuhan yang jadi manusia? Bukan ya? Krishna kan manusia, Brahmana kan manusia, Wisnu kan manusia. Gimana Tapi kan dia nggak dewa. paham? Kata si Andre, Tuhan yang jadi manusia itu hanya eksklusif di agama Kristen loh. Brahmana, Wisnu, Krishna, Zeus, itu bukannya berwujud manusia ya? Tapi kan mereka adalah dewa-dewa, kan gitu. Itu yang terakhir dia bilang Itu begini, mah dewa, itu manusia kan? Itu bukan oh Tuhan kan? dewa, dewa itu Itu kan dari itu Tuhan, terjemahan God itu bukan? dewa Kakak. Dewa, God itu kan Tuhan itu kan terjemahannya bisa God, bisa dewa, bisa ilah, kan gitu. Gitu loh Kakak, paham gak sih? Nah kita lanjut. Jadi kata si Andre, konsep, Tuhan jadi manusia itu tidak dipahami oleh orang di luar Kristen, karena mereka Suaramu, tidak bisa aku memahami. signalku jelek banget emang nih deh, bener-bener deh. Ya Kakak mute dulu aja nggak apa-apa, lanjut. Dan gue mendahuluinya atau saya mendahuluinya tadi dengan sebuah ilustrasi tentang satu gajah diraba sama tiga orang buta. Adalah satu ilustrasi yang mau kasih tahu sama kita pentingnya kenapa Tuhan kita itu menjadi manusia. Kalau kita sepakat bahwa Tuhan itu dalam tanda kutip kayak ilustrasi tadi seperti gajah, maka kita punya sebuah kesepakatan bahwa 3 orang buta tersebut tidak bisa memahami gajah. Setuju? Dan 3 orang buta yang benar-benar buta yang tidak pernah tahu gajah, tidak pernah lihat gajah, tidak akan bisa memahami gajah. Setuju ya? Ada di sini udah pernah lihat Tuhan? Enggak pernah kan? Kita nggak pernah lihat Tuhan kan? Kok gue mimpi semalam ketemu Tuhan Yesus, oke lah, good lah gitu. Tapi seenggaknya lu ketemu Tuhan Yesus, you cuma lihat badannya, mukanya Tuhan Yesus, betul? Apakah lu kenal Tuhan Yesus banget? Enggak juga. Kita nggak pernah kenal Tuhan dari awalnya. Dan manusia mungkinkah bisa kenal Tuhan? Percis kayak orang buta tadi. Tapi Kristen menceritakan bukan kita yang usaha kenal Tuhan. Tapi Tuhan yang mendekat dan memperkenalkan dirinya pada kita. Perhatikan ini baik-baik.
Teman-teman, kenapa Tuhan menjadi manusia? Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya, apa bedanya? Kan masih pakai perantara dong. Berarti bukan Tuhan sendiri dong. Anaknya dong. Ya udah kalau begitu anak Tuhan, Bapak Tuhan ya berarti ada dua Tuhan dong. Kalau zaman dulu dia pakai nabi-nabi buat menjelaskan tentang dirinya, sekarang dia pakai anaknya. Apakah anaknya adalah dirinya? Ya bukan dong. Kalau dikatakan anaknya adalah Tuhan juga, itu kan cuma dua Tuhan jadinya. Konsekuensi logiknya Tuhannya si Andri jadi dua dong. Tuhan Bapak sama Tuhan Anak. Karena dia memperkenalkan dirinya lewat nabi-nabi di awal, kemudian berubah menjadi memperkenalkan dirinya lewat anaknya, bukan dirinya. Ya anaknya ya bukan dirinya lah. Emang dipercaya gitu anaknya adalah dirinya? Ini gimana sih Andre? Tetap aja yang diperkenalkan Tuhan itu adalah dirinya melalui anaknya. Apakah Andre mau mengatakan Bapak adalah anak? Wanes dong Andre, kan kamu Tritunggal. Lanjut. Iya, siapa ini? Iya, ini siapa? Anaknya yaitu Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan. Ini nih kadang ambigu ya teman-teman ya. Mereka nih bilang bahwa dia adalah gambar Allah. Dia adalah cahaya. Lah, apakah cahaya Allah adalah Allah? Apakah Allah adalah cahaya? Ini kan kalau kita masuk ke ranah filosofi, nanti kita berbicara dari pemahaman filosofi. Kalau dikatakan bahwa dia adalah gambar wujud Allah, berarti ya wujud Allah ya manusia dong. Gitu. Gimana sih Andre? Ini penjelasan dari orang-orang Kristen ini akan menimbulkan konsekuensi logik yang berbahaya buat mereka sendiri guys. Mari kita buktikan. Firman-Nya yang penuh. Nah, ini menarik. Ibrani bilang sama kita bahwa Yesus Kristus beda. Beda karena apa? Karena dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Kenapa dikatakan cahaya? Teman-teman, kita nggak akan bisa lihat tanpa cahaya. Setuju ya? Kenapa kita bisa lihat? Karena cahaya memantul. Iya, cahaya bukan si senter lah. Orang akan bisa lihat senter kalau cahaya senter tidak keluar. Taruhlah begitu. Ya cahaya bukan senter bukan cahaya. Nah, apakah cahaya adalah senter? Jadi membagongkan sih si Andrinya mah. Dia bilang begini, kalau ibaratkan Tritunggal itu ibaratkan matahari dengan sinarnya, maka itu berantakan teman-teman. Sinar bukan matahari, matahari bukan sinar. Ya, itu harus dipahami. Nah, ini orang Tritunggal sering memahami pengertian Tuhan dengan Bapa itu seperti ini. Jadi seolah-olah Yesus itu adalah sinaran yang menyinari orang-orang, sementara matahari adalah sumber sinaran itu. Tapi mereka satu, kan begitu ya. Tapi masalahnya sinar bukanlah matahari, matahari bukanlah sinar. Maka tidak bisa dikatakan sinar dan matahari itu sejenis, seentitas, seesensi, sesubstansi. Karena substansinya beda. Ya, begitu. Artinya ada hierarki. Ini masuk ke dalam ranah konteks pemahaman orang-orang Unitarian nih. Lanjut. Dan spektrumnya itu sampai ke mata kita dan retina kita. Jadi kita mampu melihat karena ada cahaya. Dan di dalam ilustrasi ini dikatakan Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Dialah gambar wujud Allah sehingga manusia tahu Tuhan itu kayak gimana. Sehingga wah, kalau begitu Andre mengakui dong Tuhan itu bentuknya kayak manusia. Karena ketika Yesus menjelma menjadi manusia, lalu orang Kristen mengatakan bahwa inilah bentuk Tuhan. Ya udah, dari awal emang Tuhan Bapa berkelamin dong. Kasara gimana dong? Kasara, itu Tuhannya Bapa diperlihatkan wujudnya melalui perantaraan anaknya manusia, berarti ya udah Bapaknya Yesus manusia juga dong, berkelamin dong, bergender. Lihat dong, oh iya bergender lah, kan Bapak ya, bukan Mama. Tapi masa iya tubuhnya kayak manusia begitu? Ayo lihat yuk. ya kita bisa tahu Tuhan itu siapa. Siapa itu Tuhan? Kenapa? Karena pada dasarnya ada perbedaan hakikat yang luar biasa antara kita sama Tuhan.
Lah iya, ada perbedaan hakikat antara manusia dengan Tuhan. Tapi kenapa kemudian kalian umat Kristiani memahami Tuhan sehakikat dengan Bapa sehakikat dengan Yesus? Yesus itu kan manusia yang dilahirkan, yang dituhankan. Sementara Bapa adalah tidak pernah dilahirkan, hakikatnya beda. Lalu kenapa kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Kan dia manusia. Gimana sih? Lanjut. Gue suka pakai ilustrasi ini. Gimana caranya kita kenalin diri pada kodok? Ada sebuah derajat. Masa harus menyamar jadi kodok? Ingin memperkenalkan diri kepada kodok? Oh, bener bener bener. Jadi kalau si Andre ingin berkenalan dengan anjing, dia harus jadi anjing gitu? Hah? 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 Gimana dong? Derajat yang beda banget kan antara kodok dan manusia, betul? Gimana caranya manusia itu bisa dikenal kodok? Hah? Ada iklan guys. Jadi kalau seandainya manusia ingin memperkenalkan dirinya sama anjing, dia jadi anjing gitu. Enggak. Aku tidak menertawakan doktrin agamanya, aku cuma menertawakan penjelasan dari si Andre aja ya. Lucu aja gitu, kalau dia menganalogikan manusia memperkenalkan dirinya kepada kodok lalu menjadi kodok, ya sama aja. Manusia ingin memperkenalkan dirinya kepada anjing, ya udah dia harus jadi anjing dulu. Hah? Ah, udah deh, lanjut lagi guys. Nggak tahu deh ini tapi nggak apa-apa sih, ini kan iman mereka ya, kita cuma mendengarkan mereka aja. Manusia tentang apa yang mereka tahu, ini menakutkan. Kalian bisa lihat gak bahwa bagaimana kita memahami Tuhan? How? Lu mau cari kenal Tuhan gimana caranya? Merenung di goa? Hah? Nyindir, Nabi kami merenung di gua bertahanus. Tahu nggak kamu? Kamu itu tahu Tuhan dari orang-orang yang mengklaim pernah sehidup sejaman dengan Tuhan. Artinya kamu juga tidak pernah bertemu Tuhan, berkenalan dengan Tuhan kamu loh Andre. Nyindir-nyindir gua nih. Kamu tahu tidak, Tuhan kamu yang kamu imani sebagai Tuhan bernama Yesus itu sebelum menjadi Tuhan pernah mati dan dikubur dalam gua batu loh. Jangan nyindir-nyindir gua deh Andre. Elia juga pernah menerima firman Tuhan dalam gua. Tuh. Masuk kamar. Bisa nggak? Jangan-jangan lu ketemu bukan setan, bukan. Nah itu dia pertanyaannya. Ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Tuhan dalam kitab kamu, dari mana kamu tahu kalau itu bertemu dengan Tuhan bukan setan? Makanya harus kenal dengan siapa yang mengaku tersebut. Nah kamu kenal tidak sama orang yang mengaku ketemu Tuhan tersebut. Sehingga kamu bisa mengidentifikasi dia adalah seorang pendusta atau orang yang jujur. Gitu caranya. Kalau kami bisa, kami mengidentifikasi Nabi Muhammad mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Dari mana cara kita mengidentifikasi Nabi Muhammad SAW itu benar? Beliau nggak pernah berdusta. Kalau ada ya tunjukin aja riwayat beliau pernah berdusta. Nah sementara ada orang yang pendusta, penjahat mengaku bertemu dengan Tuhan lalu kalian percaya. Ini kan aneh, tidak ilmiah. Saya sebagai manusia yang sehat dan normal akan melihat siapa yang berbicara. Kalau orang yang tidak terbiasa berdusta, kenapa dia berdusta? Untuk sesuatu yang akan merugikan dirinya. Kalau seseorang itu terbiasa berdusta, coba bayangkan ketika dia jujur, bisa tidak kita pastikan dia adalah jujur? Enggak lah, karena dia sering berdusta. Nah, mari kita dengarkan lagi. Bukan Tuhan, lu ketemu sebaliknya. Hantu. Lu merenung di bawah pohon mangga. Paham gak maksudnya? Bisa gak manusia dengan kemampuannya mengenal Tuhan? Gak bisa. Ya nggak bisa memang manusia dengan kemampuannya mengenal Tuhan. Kalau Tuhan menjelaskan tentang dirinya, menceritakan tentang siapa dia, menciptakan ciptaannya, lalu menyampaikan firman-Nya kepada para nabi, manusia bisa mengenal Tuhan dari sifat-sifatnya. Jadi gini Andre, melihat wujud manusia belum tentu mengenal manusia tersebut. Cara seseorang bisa mengenal adalah dengan memahami sifat-sifatnya. Contoh saya dikatakan kenal dengan anak saya ketika saya tahu apa makanan kesukaan anak saya, jam berapa dia kebiasaannya bangun, kemudian bagaimana sifat dia ketika menghadapi saya sedang marah, bagaimana sifat dia ketika menghadapi teman-temannya, apakah dia gampang marah atau gampang menangis, itu tanda saya mengenal anak saya, tahu sifat-sifatnya. Bukan berarti ketika saya melihat wujud seseorang, saya kenal orang itu. Kadang saya tidak perlu melihat wujud orang itu, tapi saya kenal dengan orang itu. Contoh, saya punya teman berada di luar negeri, saya tidak pernah melihat wujudnya, tapi saya sudah berkomunikasi dengan dia sehingga saya tahu dan tahu banget sifatnya. Saya bisa dikatakan kenal dengan dia. Begitu Andre. Nah, kalau ada manusia yang mengatakan melihat Tuhan, hidup sejaman dengan Tuhan, okelah kita katakan dia kenal dengan Tuhan kayak Petrus. Tapi kamu dan kawan-kawan Kristen kamu tidak bisa dikatakan mengenal Tuhan seperti Petrus karena kamu dapat
pengetahuan tentang Tuhan dari orang yang mengaku kenal dengan Tuhan. Itu, nggak bisa juga kamu dikatakan kenal dengan Tuhan, Andre. Bisa. Kenapa? Karena ada perbedaan derajat, pemahaman. Kita nggak mampu bisa kenal Tuhan sepenuhnya dengan otak kita. Why? Nah, makanya saya bingung ada konsep Trinitas. Konsep Trinitas itu kan Tuhan yang terkonsep. Trinitas itu adalah konsep. Jadi apa yang keluar dari produk pikiran itu adalah konsep. Sementara kalian percaya ada konsep Trinitas. Kalau memang Tuhan tidak mampu dipahami dengan pikiran, kenapa muncul konsep Trinitas, Andre? Tentang Tuhan yang terkonsep, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan Tuhan yang terkonsep. Kalau Tauhid mah bukan Tuhan yang terkonsep. Tauhid adalah bagaimana manusia memahami cara menuhankan Tuhan. Bukan Tuhan yang terkonsep. Maka kami diikat dengan Allah, laisa kami selisih. Tidak ada manusia yang betul-betul tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya. Tapi sifat-sifat Allah kami tahu, 99 asma wa sifat. Itu cara kami mengenal Allah. Gitu loh. Karena dia Tuhan. Sama kayak kodok gak mampu kenal manusia sepenuhnya. Satu-satunya cara adalah manusia jadi kodok. Ya udah, kalau Andre ingin kenalan sama anjing, ingin anjingnya kenal sama Andre harus jadi anjing gitu. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan yang benar? Satu, Ini Tuhan seolah-olah ya mendowngrade-kan dia. Tuhan itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa menghinakan dirinya nggak sih? Harusnya bisa, karena dia katakan dia adalah yang maha mulia. Ketika dia maha mulia, lalu memperkenalkan dirinya dengan cara merendahkan dirinya, ya udah dia bukan mulia lagi. Artinya teringkari sifatnya. Ketika dia katakan dia tidak bisa dilihat, tiba-tiba dia memperlihatkan dirinya, dia mengingkari lagi sifatnya bahwa dia adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat, maka dia berdusta dengan dirinya. Ketika dia katakan dia maha besar, lalu dia mengecil, ya sudah dia juga mengingkari sifatnya, mengingkari perkataannya. Artinya ini Tuhan pelintan loh. Sebenarnya bisa dilihat atau enggak? Gitu aja. Kalau lo bisa dilihat Tuhan, ya udah konsisten dong. Tapi ternyata Tuhannya Andre katanya nggak bisa dilihat, tapi ternyata bisa dilihat. Nggak tahu deh gimana, lanjut. satu-satunya cara adalah Tuhan jadi manusia. Ini Tuhan seolah-olah diinterpretasikan oleh Andre. Andre seolah-olah adalah wakil Tuhan dengan mengatakan Tuhan tuh cuma punya satu cara deh. Tuhan kehabisan cara, Andre, dan kamu yang bilang Tuhan satu-satunya cara adalah dengan menjadi manusia. Oh my God, ini Tuhan produk pikirnya Andre, guys. Tuhan dikatakan cuman punya satu cara. Ya ampun, Andre, aku aja kalau ditanyain teman-teman aku bagaimana cara begini dan begitu, aku punya banyak cara untuk mereka, solusi-solusi untuk mereka dengan permasalahan mereka. Ini tiba-tiba kamu bilang Tuhan untuk memperkenalkan dirinya harus satu-satunya cara. Ini kamu merendahkan Tuhan kamu deh. Ini Tuhan seolah-olah menurut si Andre, Tuhan itu kayak nggak punya banyak cara, cuma satu-satunya cara doang. Nih Tuhan kehabisan cara, guys. Merendahkan Tuhan banget nih Andre. Ya ampun, lanjut. Ditepokin lagi, tapi ya udahlah nggak apa-apa, kan mereka Kristen ya, Tuhannya kehabisan cara, ya udah satu-satunya cara ya dengan menyamar menjadi manusia. Ya nggak apa-apa sih, itu iman Kristiani, aku nggak merendahkan, tapi ini kan di publik. Lalu, Andre ini kan seorang, membawakan cara berpikir, konsep, ya nggak apa-apa dong dikritisi konsep berpikirnya, kan bukan, kitab sucinya yang saya kritisi. Nah, anehnya Andre adalah orang yang membawa produk filsafat ke dalam ranah teologi, lalu kemudian membantah ranah filsafat. Artinya gini, melogikakan sesuatu, kemudian membantah logika itu dengan sesuatu yang tidak logika, gitu loh. Dia bilang dari awal menggunakan analogi-analogi, kan ini ada orang buta, bla 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 segala macam. Kemudian dia bilang bahwa, ya Tuhan itu ketika jadi manusia harus ada alasannya. Tapi alasannya si Andre yang menjelaskan, bukan Tuhan yang menjelaskan. Jadi agak sedikit ambigu sih menurut aku seorang pembelajar kristologi dan pembelajar teologi ya. Lanjut. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu-satunya Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang Tuhannya udah dihinakan, gimana mau dikatakan Tuhannya mulia dalam namanya? Dengar ya teman-teman. Nama Unirifa itu mulia. Buat apa nama Unirifa mulia kalau Unirifa itu adalah terhina gitu loh. Ya kan? Maksudnya menghinakan diri. Tapi namanya mulia. Ya kan? Tapi orangnya dihina, terhina. Kan gitu ya. Lanjut. Kalau Tuhan itu secara nama dia mulia, secara esensi juga mulia seharusnya. Karena dia bukan makhluk. Lanjut. cara adalah Tuhan jadi manusia. Dan kalian sadar Kok si Andre yang menentukan cuma satu-satunya cara Tuhan itu bisa memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan menjadi manusia? Bukankah pernah dikatakan dulu Tuhan sudah pernah memperkenalkan dirinya melalui para nabinya? Manusia banyak yang kenal Tuhan kok. Bani Israel kan kenal Tuhan. Lah,
Lalu kenapa dikatakan satu-satunya cara kemudian, oh gagal maksudnya, oh gini kali, jadi Tuhan itu sudah pernah memperkenalkan dirinya melalui para nabi dan itu gagal menurut Tuhan. Terus tiba-tiba dia kehabisan cara dan satu-satunya cara ya udah menjadi dirinya sebagai manusia begitu. Nah, apakah itu masih berhasil? Apakah semua manusia mengenal Tuhan? Enggak juga kan? Wah, khawatirnya Tuhan punya cara lain nih, ekstrim lagi nih, jangan-jangan Tuhan berubah menjadi nggak tahu lah ya. Coba. Sadar nggak bahwa segala upaya manusia mengenal Tuhan itu yang kita sebut dengan agama. Agama A, atau kita sebut saja agama biru, agama orange, agama kuning, bahkan even agama hijau. Adalah agama-agama upaya manusia untuk kenal Tuhan. Salah nggak? Nggak salah. Mereka berupaya. Bagus nggak? Bagus. Kita hargai itu. Ada sebuah keinginan manusia untuk mengenal Tuhan. Makanya agama-agama, kalau teman-teman bilang, ada orang yang bilang gini, agama itu semua pada dasarnya baik. Ada benernya. Karena agama-agama memang mengajarkan kebaikan pada permukaannya. Betul nggak? Agama-agama ngajarin hormat sama orang tua. Bagus? Bagus. Agama-agama ngajarin berbuat kebaikan. Bagus? Bagus. Karena itu adalah upaya kesadaran akan adanya Tuhan, tapi mereka berupaya kenal Tuhan. Gitu loh. Ada upaya yang bagus. Makanya orang Kristen kalau lihat agama lain, tidak dengan merendahkan, tapi menghargai. Kenapa? Karena ada upaya untuk... Kan itu kata Andre, tapi yang saya hadapi selama 6 tahun banyak sekali umat Kristen yang sangat merendahkan Nabi Muhammad, agama Islam, dan juga memiliki konsep berpikir Islamofob. Nah itu kata Andre loh ya, kalau saya lihat Andre tidak pernah menghujat mungkin iya. Tapi coba aja Andre yang jadi pendiskusi lintas agama berhadapan dengan kami para apologet. Waduh, Andre banyak sekali dari kalangan kalian yang menghujat agama Islam. Nah kalau kami tidak pernah dan di dalam ayat suci kami dilarang menghujat sembahan orang lain. Nah kalau seandainya ada umat Islam yang mencaci sembahan orang lain justru dia bertentangan dengan ajaran Islam. Masalahnya adalah parameter mencaci itu seperti apa sih? Nah karena kalau kami bacakan kitab suci kalian justru sebenarnya konsekuensi logik penghinaan terhadap Tuhan itu ada pada apa yang kalian imani. Contoh dalam Galatia pasal 3 ayat 13 kalian percaya bahwa Tuhan kalian terkutuk. Kalau secara nalar kan itu penghinaan terhadap Tuhan. Begitu loh Andre. Lanjut. mengenal Tuhan. Betul ya? Tapi masalahnya, ilustrasi tadi membantu kita mengerti. Agama-agama itu kayak orang buta yang lagi berusaha ngeraba gajah. Karena mereka tidak mampu bisa memahami Tuhan secara utuh. Mereka cuma bisa nangkap bagian-bagian tertentu dari Tuhan. Paham ya? Jadi bagaimana caranya kita manusia bisa diselamatkan kalau kita nggak benar-benar kenal dia? Nggak bisa. Dan tadi saya bicara kedengaran nggak teman-teman? Dan tadi itu saya ngomong kedengaran ya? Astagfirullahaladzim. Jadi begini teman-teman. Jadi apa yang dikatakan Andre barusan itu adalah agama-agama seperti orang buta yang mencoba merepresentasikan gajah. Begini loh Andre, sama saja orang Kristen itu juga sama seperti orang buta yang merepresentasikan gajah. Kenapa? Karena kalau definisi mengenal Tuhan dengan melihat Tuhan dan hidup sejaman dengan Tuhan itu dialami oleh cuman murid-murid Yesus dan orang yang sejaman dengan Yesus. Tetapi orang Kristen justru adalah bukan orang yang mengenal Tuhan, karena kalau definisi mengenal Tuhan bertemu dengan Tuhan dan mengetahui duduk nongkrong dengan Tuhan itu cuman murid-murid Yesus. Orang Kristen hanya mengaku mengenal Tuhan dari siapa-siapa yang mengaku pernah sejaman dengan Yesus. Masalahnya pengakuan tersebut valid atau tidak. Kan itu ada dalam doktrinnya Bible yang dimana kitab ini tidak ilmiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa penulisnya dan siapa yang mengkanonnya. Nah masalahnya inilah kenapa saya katakan kalau mengenal Tuhan itu harus melihat Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Maka yang bisa dikatakan mengenal Tuhan hanyalah umat-umat yang bertemu dengan Yesus sejaman dengan Yesus. Bahkan orang Kristen tidak bisa dikatakan mengenal Tuhan karena kalian tidak pernah melihat Tuhan kalian mati dan bangkit loh.
Ya, begitu kurang lebih. Mohon maaf tadi kalau suara aku kehilangan ya teman-teman, dan aku udah ulangi apa yang mau aku sampaikan. Itu saja sih yang perlu saya sampaikan dari doktrin Tritunggal yang katanya adalah misteri tapi terkonsep, sementara konsep sendiri ada produk fikir, sementara Andre menolak orang-orang mencoba merepresentasikan Tuhan karena tidak ada yang mampu merepresentasikan Tuhan, tapi faktanya Tritunggal adalah konsep representasi tentang Tuhan yang diimani oleh orang-orang Kristen termasuk Andre. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.